Yang berikut kita masuk di topologi jaringan. Nah, topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Nah, ada beberapa macam topologi yang digunakan saat ini, yaitu pertama topologi bus, topologi ring, star, tree, dan mesh. Ah, dari kelima topologi ini saya akan menjelaskan secara detail. Yang pertama, topologi bus. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh server dihubungkan. Nah, ke keunggulan topologi bus ini yaitu mengembangkan jaringan atau penambahan uh, workstation baru yang dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Nah, itu. Nah, terus ada kelemahan dari topologi ini. Bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Nah, seperti itu. Habis itu di topologi ring. Nah, pada topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tetapi tiap workstation ataupun server akan menerima dan lewatkan informasi dari suatu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan melewati melewatkan. Nah, tapi di sini juga ada kelemahan dari topologi ini. Nah, kelemahannya itu setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta uh, mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Di topologi ini juga ada keunggulannya. Nah, keunggulannya yaitu tidak terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi bus, karena hanya satu node yang dapat mengirimkan pada suatu saat nanti. Nah, seperti itu. Yang berikut topologi star. Nah, topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi ini yaitu dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Nah, bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server. Nah, seperti itu. Yang berikut topologi tree. Topologi tree. Topologi tree dapat berupa gabungan dari topologi star dengan topologi bus tadi. Itu di bagian topologi tree. Kalau topologi mesh, topologi mesh ini dia digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antara node komputer. Nah, memang topologi ini itu merefleksikan desain internet yang memiliki multipath ke berbagai lokasi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan dari kelima topologi ini seperti ini saja. Kita lanjut ke perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah semua komputer, prepare atau interface card, dan perangkat tambahan yang terhubung ke dalam suatu sistem jaringan komputer untuk melakukan komunikasi data. Di sini juga jaringan komputer terdiri dari tiga. Yang pertama, server, network,
interval card, kabel jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian server. Server itu merupakan pusat kontrol dari jaringan komputer. Server ini berfungsi untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Server akan melayani seluruh klien atau workstation yang terhubung ke jaringan. Nah, setiap operasi yang digunakan pada server adalah sistem operasi yang khusus yang dapat memberikan layanan bagi workstation. Seperti itu. Yang berikut network interval card. Interface card. Ah, di dalam network interface card, expansion BART yang digunakan supaya komputer dapat dihubungkan dengan jaringan. Seperti itu. Sebagian besar niche dirancang untuk jaringan protokol dan media tertentu. Seperti itulah. Kita masuk ke kabel jaringan. Kabel jaringan yaitu saluran yang menghubungkan antara dua workstation atau lebih. Jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan yaitu kabel koaksial, fiber optik, dan Dewey-Part. Kabel koaksial hanya memiliki suatu konduktor yang berbeda di pusat kabel. Kabel ini juga memiliki lapisan plastik yang berfungsi untuk membatas konduktor dengan ancaman kabel yang ada pada lapisan berikutnya. Kabel koaksial memiliki kecepatan transfer sampai 10 Mbps. Kabel koaksial sering digunakan untuk kabel TV. Seperti itulah kabel TV. Mungkin hanya itu penjelasan di bagian ketiga perangkat jaringan tersebut. Oke. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa lagi dukung terus dengan konten saya. Terima kasih.